Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar pemetaan bahasa. Apa itu pemetaan bahasa? Materi yang singkat ini kita bisa melihat dan mengenal peta bahasa. Yang pertama, bahasan kita adalah bahasa dialek dan subdialek, yakni pemetaan bahasa berdasarkan wilayahnya. Kemudian tipologi bahasa berdasarkan tipe-tipe bahasa. Ketiga, leksikostatistik berdasarkan perbandingan kosakata dasar. Yang terakhir adalah apa itu penerapan dan rekonstruksi bahasa. Gunanya adalah untuk mempelajari jejak bahasa pada masa lampau. Nah, ini yang beberapa yang harus kita pahami. Yang pertama adalah peta bahasa. Peta itu bisa disusun berdasarkan dua, satu berdasarkan wilayahnya dan yang kedua berdasarkan ciri bahasanya. Yang kedua adalah bahwa penelitian bahasa itu bisa bersifat sinkronis dan diakronis. Sinkronis itu meneliti bahasa pada satu masa, kalau diakronis itu dari masa ke masa. Jenis data dalam penelitian itu ada dua macam, yang bernama kuantitatif dan kualitatif. Jadi perlu diperhatikan bahwa kuantitatif dan kualitatif itu bukan nama metode tapi nama jenis data yang dipakai. Kemudian perubahan bahasa, bahwa semua bahasa itu pasti berubah, ada yang berubah memisah, ada yang mati, dan ada juga yang berubah karena dirinya sendiri. Jadi bahasa itu bisa memisah, biasanya muncul mula yang mengawali adalah munculnya dialek. Ini adalah peta bahasa berdasarkan wilayahnya, berdasarkan regional administrasinya, yakni provinsi Aceh ada 7 bahasa dan seterusnya. Ini dikumpulkan dari Kemendikbud 2018. Nah, ada beberapa poin utama fakta bahasa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah jumlah bahasa di dunia ada 6.912. Sumbernya dari SIL, SAMR namanya adalah Summer Institute of Linguistics, organisasi yang meneliti bahasa di seluruh dunia. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah jumlah bahasa di Indonesia ada dua versi ini ya. Kalau versi SIL itu ada 742 bahasa, sedangkan menurut pusat bahasa, karena namanya badan bahasa, ada 646 bahasa di Indonesia. Jumlah ini adalah jumlah negara dengan peringkat kedua terbesar ya, dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Jadi bahasa Indonesia itu adalah negara dengan jumlah bahasa yang terbesar kedua setelah Papua Nugini. Nah, mirisnya pembelajaran bahasa daerah di sekolah itu hanya ada beberapa, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Minang, dan seterusnya, tapi hanya nggak lebih dari 20 kalau tidak salah. Dan ini sangat mengenaskan untuk Indonesia yang negara yang besar sekali, tapi bahasa daerahnya semakin sedikit. Nah, kalau kita lihat ya, penutur bahasa Indonesia itu umumnya bisa berbahasa daerah dan berbahasa nasional. Bahasa nasional tentu saja bahasa Indonesia, tapi juga diwajibkan berbahasa Inggris, terutama untuk generasi sekarang hampir pasti bisa bahasa Inggris ya, meskipun hanya sedikit-sedikit. Nah, selain itu orang Indonesia juga belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Arab ya, ada juga yang belajar bahasa Mandarin dan Jepang, Korea, dan seterusnya. Nah, kondisi ini agak miris ya, karena banyak bahasa di Indonesia yang terancam punah, terutama pada bahasa-bahasa yang jumlah penuturnya hanya sedikit ya. Nah, ini faktanya adalah terjadi perubahan bahasa pada semua bahasa. Nah, tidak ada bahasa yang tidak berubah, nah, kecuali bahasa pada kitab suci yang tidak direvisi, yaitu tidak berubah, bahasanya tetap sama. Nah, kita kemudian beranjak kepada pemahaman terhadap bahasa. Tentu saja dalam hal ini adalah bahasa berdasarkan wilayah. Kalau bahasa Indonesia itu sulit ya, bahasa Indonesia itu wilayahnya mana? Kalau bahasa Indonesia wilayahnya seluruh wilayah Indonesia.
tidak ada tanah asal bahasa Indonesia itu sulit untuk diketahui. Misalnya Melayu Riau, ya itu hanya ya memang awalnya di sana, tapi tidak berarti bahwa bahasa Melayu Riau adalah tanah asal atau tanahnya bahasa Indonesia. Ya, beda dengan bahasa ya yang dari generasi ke generasi, seperti contohnya bahasa Jawa. Nah, kalau ditanya bahasa Jawa itu yang mana, maka kita berhadapan dengan fakta semacam ini. Ada 4 dialek ya. Yang pertama dialek Mataraman, dialek apa Jawa Timuran, dan dialek Osing. Ya, jadi ada 4 dialek. Nah, jadi bahasa Jawa itu yang mana, tanah asal bahasa Jawa itu mana? Ya, 4 ini. Jadi bahasa Jawa itu adalah gabungan dari keempat dialek di atas. Jadi tidak benar jika dikatakan bahasa Jawa yang benar, bahasa Jawa yang salah, tidak ada. Dialek Matraman dianggap bahasa Jawa yang murni, nggak belum tentu ya. Kalau menurut penelitian linguistik, justru yang murni itu dialek Ngapak ya. Orang Banyumas, orang Tegal, terutama di daerah Banyumas itu masih murni, dikatakan masih murni, dan dikatakan sebagai awal mula adanya bahasa Jawa modern. Kalau di Matraman memang yang standar seperti ini. Ke Jawa Timuran juga ada, di Kosin juga ada. Nah, ini dianggap sebagai bahasa Jawa semua. Mungkin kecuali orang Osing yang mereka menolak bahwa mereka dikatakan dialeknya beda, bedanya beda dialek. Mereka mengatakan bahasa kami beda gitu. Tapi itu analisis menurut sosiolinguistik. Kalau menurut dialektologi, dari beberapa referensi yang saya baca, itu adalah mereka termasuk masih bagian dari bahasa Jawa. Nah, dalam memahami dialektologi, maka kita perlu pemahaman bahwa setiap bahasa minimal terdiri atas satu dialek, dan satu dialek dengan dialek lainnya biasanya hanya mempunyai perbedaan yang tidak signifikan dalam kosakata dasarnya. Jadi perbedaan yang tidak signifikan artinya jumlahnya itu tidak banyak yang berbeda. Kalau subdialek itu adalah anggota dari dialek yang mempunyai ciri pembeda dengan dialek lain. Jadi subdialek merupakan anggota dari dialek, dan dialek merupakan anggota dari bahasa. Yang membedakan antara satu sistem tuturan dan tuturan lain itu ukurannya namanya dialektometri. Tapi juga menggunakan prinsip mutual intelligibility, tapi ini agak rumit untuk dibuktikan ya. Tapi yang pertama ini kita pelajari dialektometri. Ini adalah angkat dialektologi. Dialektologi ilmu yang mengerti tentang dialek. Nah, yang diukur adalah penyebutan dalam kosakata dasar. Kosakata dasar ini adalah kata-kata yang diasumsikan digunakan oleh semua suku bangsa di dunia ini tanpa terkecuali. Karena kosakatanya benar-benar dasar ya. Misalnya makan, pasti ada manusia yang punya kata untuk makan. Batu ya, di seluruh penjuru dunia ini ada batu, dan anggota tubuh misalnya mata, itu semua manusia saya kira punya mata. Orang buta pun juga punya mata. Nah, karena dipakai kosakata dasar ini biasanya dalam Boris Wades ya, ada 100-200 jumlah konsep yang diujikan. Konsep ini disebut dengan clause ya. Clause itu makna yang ditanyakan nanti kepada responden. Misalkan untuk makan dalam bahasa ini apa namanya, batu dalam bahasamu apa. Nah, ini ambil contoh 4 lokasi saja dan 4 clause. Dorong, mengapa, basah, dan gigi. Orang Yogyakarta mengatakan nyurung ya. Orang Surabaya nyurung, Tegal nyurung, Bandung panjurung. Nah, kalau dialektologi itu kalau beda itu agak beda semua, dianggap tidak sama, karena yang dicari ini adalah perbedaannya. Ngopo, lapo, dan ngapak. Ini saya menggunakan font fonetis. Kalau menuju ke O itu bunyi tulisannya U kapital. Ini eng. Ada juga O, bukan O ya, O. Nah, kemudian ya, kan tapi jangan untuk arah saat telas sama. Nah, kalau kita perhatikan sekarang, oh iya ini beda semua. Pada dorong, pada mengapa juga beda semua.
Ada bahasa ya beda satu ya, di Bandung ini beda. Nah ini kita bisa mengatakan bahwa orang Bandung dan orang yang tiga wilayah ini berbeda bahasa, sedangkan Yogyakarta, Surabaya, Tegal ini masih termasuk satu bahasa yang sama, yang berbeda kan dialeknya. Karena menurut hitungannya, kalau 4 tadi berarti 2 itu berarti 50%, hanya perbedaan subdialek. Nah ini hanya percobaan saja. Kalau menurut pengamatan dialektologi pada umumnya itu mengatakan tiga wilayah itu beda dialek, bukan beda subdialek. Karena kita hanya menguji cobakan 4 kelas, jadi ya hasilnya ya sederhana. Nah, beralih dari bahasan dialektologi, kita membahas sedikit tentang tipologi bahasa. Nah, tipe kalau tadi wilayahnya, sekarang adalah tipe bahasa. Nah, tipe-tipe bahasa ini kalau Anda yang paling populer dicari adalah subjek verba objek, kemudian ada penjajaran morfosintaksis dan morfologinya. Jadi Anda di sini jangan terlalu memikirkan disiplin apa, tapi yang dipikirkan adalah fitur bahasa yang digunakan untuk membedakan antar bahasa. Misalnya pada kalimat klausa aktif transitif sederhana ada subjek verba objek ini tidak menggunakan predikat tapi menggunakan verba. Kemudian ada penjajaran morfosintaksis, ada bahasa nominatif asuatif, ergatif absolutif, dan berdasarkan morfologinya ada bahasa yang disebut bahasa isolatif, analitis, dan sintetis. Nah, ini kita akan lihat yang pertama saja, yang lebih mudah untuk dipahami. Tipe bahasa berdasarkan subjek verba objek. Ini sampel contoh. S itu apa sih? S itu subjek pelaku. Ya, verb B itu perbuatan atau aktivitasnya. O itu yang dikenai tindakan dari V ya. Jadi dari perbuatan ini sifatnya ke siapa? Contohnya ada seekor kucing yang akan memakan seekor tikus. Ada bahasa yang berdiri SVO, misalnya diurutkan seperti bahasa Indonesia ini ya. Kucing memakan tikus. The cat is the mice. Atau kucing kui mangan tikus. Nah, kalau dari berbagai macam bahasa dari 6.912 bahasa tadi, kalau ditelusuri ya, yang berbahasa SVO itu hanya 42% dibandingkan bahasa SOV yang 45%. Jadi lebih banyak bahasa yang menggunakan SOV, kucing, tikus, memakan. Selebihnya yang sedikit adalah bahasa Filipino ya, kemudian Malagasy dan Warau dan bahasa Karibia ini hanya sedikit sekali. Maka kita bisa lihat dari survei ini bahwa mayoritas bahasa di dunia itu menggunakan SVO dan SOV. Nah, beranjak dari situ kita kemudian sekarang melihat bidang leksikostatistik ya, yakni ilmu bahasa yang menggunakan statistik untuk menghitung kemiripan dalam leksikon. Ini di sini ada peta Jawa dan sekitarnya. Nah, kalau direktur utama itu tadi itu yang dihitung itu perbedaan bunyi. Kalau di sini yang dicari malah justru kemiripan bunyi. Jadi diasumsikan bahasa yang punya banyak kemiripan atau kesamaan bunyi, diasumsikan mereka berkerabat sangat dekat. Ya, jadi kerabatannya sangat dekat dibandingkan bahasa yang kurang dekat. Jadi dalil utamanya adalah bahwa seluruh bahasa dunia ini berkerabat, tidak ada yang tidak. Tetapi kekerabatannya perlu disusun ya dengan pohon kekerabatan, karena diasumsikan dulunya berasal dari satu bahasa yang sama, lalu menjadi banyak, menyebar dan berubah seiring berjalannya waktu. Jadi penelitian leksikostatistik ini tujuannya adalah untuk mencari akar kekerabatan bahasa-bahasa secara kasar saja, karena pada akhirnya rekonstruksi atau pencarian bahasa mulanya manusia itu masih
dalam tahap hipotesis ya. Nah, ini perbandingannya kita tidak membandingkan wilayah lagi, tapi membandingkan bahasa. Yang dibandingkan jelas bahasa. Kelasnya ada 4 ya. Saya ambil contoh satu, telur dan darah serta gigi. Yang jadi ya dari selek-seleknya ini anggap ini nggak tahu kenapa tadi bagaimana kita teliti. Saya tetap menggunakan font fonetis. Nah, kalau kita perhatikan pada kelas 1 orang Jawa, Sunda, Bali mirip ya bunyinya, siji, hiji, siki mirip. Bandingkan Madura yang sangat beda, setong itu tidak mencerminkan, yang sama mungkin asnya saja. Kemudian yang kedua, dan nok, taluh dan telur. Nah ini kalau Bali dan Madura mungkin agak mirip ya, ada toh, tah dan ol. Tapi di sini beda, ini beda. Ndok ini sama kalau Jawa dan Sunda. Ada ketih, beda, ini mungkin sama darah. Nah jadi kalau dikatakan bahwa kalau paling banyak kemiripannya berarti paling dekat relasi historisnya. Jawa Sunda dianggap lebih banyak kemiripannya dibandingkan yang lain ya. Ini sama persis 100% sama. Kalau yang dengan Bali ini ada sedikit perbedaan dengan kata taloh. Nah, untuk menentukan itu yang paling beda itu Madura. Jadi dari sini kita bisa menyusun pengelapatan semacam ini, Jawa Sunda dan seterusnya. Jadi Jawa Bali itu beberapa sangat dekat dibandingkan dengan ke Bali, dan Madura itu lebih jauh lagi. Tapi sebenarnya kalau menurut literatur, Madura ini lebih dekat ke bahasa Melayu kuno ya. Bahasa Melayu kuno beberapa dekat dengan bahasa ini Sunda, Bali, Jawa, dan Sasak serta bahasa Bima. Kalau Betawi bahasa mana? Meskipun di tanah Jawa, tanah pulau Jawa, bahasa Betawi itu tidak dekat dengan bahasa-bahasa ini. Bahasa Betawi itu malah dekat dengan bahasa Cina Hokian dan campuran bahasa Melayu Riau. Jadi bukan dengan bahasa ini. Maka bangsa Betawi itu bangsa pendatang. Ini sebagai contoh saja. Nah itu yang disebut pohon kekerabatan. Nah dari pohon kekerabatan itu kita bisa melihat ada yang namanya rumpun bahasa Indonesia. Jadi kalau kita susun ke atas tadi menunjukkan keluarga yang mirip-mirip semua, itu ada rumpun bahasa Indonesia. Ada banyak negara di sini. Saya perhatikan yang terbesar kedua, yang dua pembagian utama adalah Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Ini Barat, dan yang ke kanan ini Timur. Adanya Indonesia ini dulu diasumsikan ada tanah asal Indonesia, yakni di Formosa, namanya sekarang Taiwan. Di sana ada banyak suku. Kemudian ada satu suku yang kemudian menyebar luas kemana-mana melewati Filipina ketika zaman es. Dari Filipina ini ada yang menyebar ke bawah ke Kalimantan, ke Sulawesi, dan ke kanan ya, kanan ke pulau-pulau kecil ini. Kalau dirunut dari bentuk fisik kita dengan orang-orang sekitar sini juga mirip-mirip ya, kulitnya sawo matang, kemudian budayanya juga banyak kemiripan, upacara adatnya masih mirip-mirip. Ternyata kalau menurut linguistik ya, mereka berkerabat dalam satu keluarga besar yang dinamakan Austronesia. Nah, ada juga beberapa rumpun bahasa lain yang disebut Proto-Indo-Eropa. Proto ini berarti awal mula ya. Jadi dulu bahasa Eropa itu juga punya pengerabatan yang sama. Misalkan kita mau merunut bahasa Italia lebih dekat dengan bahasa apa ya, bahasa Portugis lebih dekat dengan bahasa apa, itu bisa dirunut dengan Proto-Indo-Eropa. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang rekonstruksi bahasa. Jadi sebenarnya kita mencari bahasa, bentuk-bentuk bahasa yang tua, misalnya dari 3 bahasa ini. Jadi ada 3 hal yang kita bisa ambil, yakni kognat,
Ini yang pertama, yang kedua nanti eh, inovasi, dan yang ketiga retensi. Nah, koknat ini artinya adalah kata-kata yang punya bentuk yang mirip atau sama, yang artinya bahwa diasumsikan mereka itu punya akar yang sama. Misalnya pada kata ini ya, siji, hiji, siki. Nah, dari siji ini yang berubah itu, yang berbeda sekali itu hiji dan siki. Dari data ini ya, bukan data yang lain, yang paling konsisten, yang paling bertahan itu adalah siji. Jadi siji, kata SICI ini dianggap merupakan bentuk proto atau bentuk awalnya kata-kata yang sebelah kanan. Nah, yang yang bercetak hitam ini, yang tertera hitam ini adalah yang dinamakan dengan retensi, sedangkan yang ungu ini adalah inovasi. Jadi retensi itu adalah bentuk bunyi-bunyi yang dan distribusinya, jadi susunannya ini yang masih bertahan sampai sekarang, dengan inovasi yang mengalami perubahan. Untuk kata ndok juga sama ya, ini semuanya itu retensi, ini retensi yang berinovasi bahasa Sunda. Dan karena diasumsikan berarti setelah direkonstruksi untuk asli dari glos 1 untuk bahasa Jawa Sunda dan Bali adalah siji. Sunda dan Jawa ndok, Sunda Bali untuk darah adalah getih, dan untuk itu adalah rekonstruksi untuk glos gigi pada tiga bahasa ini. Nah, kita akan mengetahui dengan mempelajari lebih lanjut ya. Anda bisa mencari dengan di Google, bisa mencari tahu bagaimana perubahan bahasa, perbandingan bahasa, dan proto bahasa, dan Anda bisa memahami mengapa bahasa itu berpisah. Dan yang kita pelajari tadi dalam disiplin ilmu ada yang namanya dialektologi, leksikostatistik, dan rekonstruksi bahasa, yang biasanya nama mata kuliahnya atau mata disiplinnya linguistik historis komparatif. Dan yang terakhir tipologi bahasa. Ada beberapa yang tidak dibahas di sini, misalnya protokronologi dan etimologi. Mengapa tidak dibahas? Karena saya kira kurang relevan. Kita hanya mengambil yang di ini ya saja di sini ya, sebagai dasar kita memahami bahasa dan pemetaannya. Demikian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.